Assalamualaikum teman-teman. Ketemu kembali dengan Mas Agus dan Dek Yasmin. Kita mau kemana, Wok? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke museum. Museum apa? Nah, Jalan kemana? Hari ini Dek Yasmin, Mas Agus, dan kakak-kakak mau jalan-jalan ke Museum Jenang. Ikuti Yasmin dan Mas Agus, teman-teman. bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, warga Mas Agus mau berangkat. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Ayo Kak Alba dipimpin doa. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, kita berangkat. Sampai ketemu di Museum Jenang. Bye-bye. Oke teman-teman, ini kita sebentar lagi masuk ke area ini, apa namanya, Museum Jenang. Sebetulnya kita udah pernah ke sana waktu Kak Abil beli oleh-oleh untuk temennya. Cuma kalau ini kita nggak beli oleh-oleh, kita masuk ke museumnya. Museumnya ada di lantai 2. Ini ada bis. Kelihatannya rame teman-teman. Ada apa namanya? Ada bis. Ada ini. Ada bus dari luar kota juga mengunjungi Gua Jenang. Oke, ini kita belok. Ada rame. Nah, namanya ini Gus Jigang. Dari Kudus menyapa peradaban dunia, teman-teman. Oke teman-teman, ini kita masuk dulu. Terus ya udah sampai ini. Bentar, pakai hand sanitizer dulu. Oke, kita naik, bayar tiket dulu. Yasmin mana Yasmin? Iya. Kita ambil tiket dulu. Tiketnya murah. Iya, murah ini. Nih, 10.000. Iya, 10.000. Enggak dapat itu. Apa? Dapat itu kan. Mbak, yang ini masih 10.000, masih dapat ini. Oleh-oleh. Dapat bingkisan kita. 10.000. Kalau main ke Kudus silahkan mampir sini teman-teman. Orangnya ramah-ramah. Iya, orangnya ramah-ramah, emang orang Kudus emang gitu guys. Ini pas kebetulan ada hari jadi Kudus. Oh iya, hari jadi kota Kudus di sini teman-teman. 472, makanya kita dapat ini bingkisan 10.000, dapat bingkisan. Dan bisa lihat nih, ini. Jadi yang lantai 2 kayak gini. Ada miniatur motor Vespa. Nih Harley Davidson dari kayu. Yuk, kita ikuti Mas Agus yuk. Nah, ini dia. Ini di depan kita ada bahan baku jenang. Apa aja Mas Agus? Ini bahan baku jenang biasanya itu dari kelapa. Terus kemudian ini apa? Ketan Jin ya? Ini ketan, gula merah seperti ini. Bahan utamanya ini. Kalau ini keluarga Yang punya. Keluarga generasi pertama Haji Ahmad Sokib Mabruri, makanya apa namanya, untuk jenangnya namanya Jenang Mubarok, diambil dari nama beliau teman-teman. Yuk kita turun. Nah kalau lihat teman-teman, lihat lantainya ini kan khas. Batik Kudus. Ini lantai ini motifnya batik Kudus teman-teman, khas Kudus ini. Awas Yasmin, Esa.
Mana dulu? Ini kalau kita lihat, ini apa namanya? Kita disambut oleh ini teman-teman. Apa namanya? Replika Menara Kudus. Replika Menara Kudus guys, ini guys. Nah, kita mulai ini. Ini teman-teman. Ini contoh pembuatan jenang. Ini coba di Yasmin. Pakai tungku. Pakai tungku. Nah, agak ke belakang Kak, biar kelihatan nggak? Nah, biar kelihatan nggak? Nah, itu Dek Yasmin baru bikin jenang. Oke, udah Dek Yasmin. Tahu? Ya, ayo sini. Oh iya, ini ada foto yang generasi kedua guys. Tadi kan yang di atas ini generasi pertama. Nah ini anaknya generasi kedua ini. Oke, kita lanjut yuk. Nih, namanya ini jenang Mubarok. Ini istrinya yang generasi pertama. Nah, ini kita masuk ke tempat Pasar Bubrah Menara Kudus. Ini Bubar, Pasar Bubar. Iya, Pasar Bubar Menara Kudus. Ini dioramanya teman-teman. Kudus tempo dulu seperti ini teman-teman. Suasana apa Pasar Bubar Kota Kudus tempo lama guys. Nah, kayak gini. Dulu pasar-pasarnya jualan kayak gini. Ini ada ini apa jenang yang dipotong. Nih, proses jenang dipotong. Nih lurus ada apa? Nah kalau yang ini diorama makam Sunan Kudus. Oh iya. Replika Masjid Menara Kudus teman-teman. Ini depannya ada menara. Nah, ini masjid Menara Kudus, terus ini menara, terus yang bagian belakang sana itu komplek pemakaman, makam Sunan Kudus teman-teman. Kita lihat dari sampingnya biar jelas. Apa? Nah ini bagian belakang dari masjid. Ini adalah kompleks makam Sunan Kudus. Kalau pengen tahu nama aslinya Sunan Kudus ini Kanjeng Jafar Shodiq. Nah ini kayak gini. Nah ini apa? Oh ya ini Menara Kudus tempo lama. Tempo dulu. Ya. Sini dulu. Mana? Ya, kita masuk di kompleks rumah adat Kudus ya teman-teman. Nih. Sering disebut dengan rumah gebyok teman-teman. Oh iya, namanya rumah gebyok. Rumah gebyok. Nih, nah, assalamualaikum. Langitnya lihatin nggak? Oh, keren teman-teman. Teman-teman bisa foto. Yuk, Yasmin sini. Coba Yasmin masuk. Yasmin masuk sana. Kayak gimana dalamnya? Nah, lihat. Assalamualaikum. Nah, jadi di bagian depan, lepas. Bagian depan ini ada kayak apa Bu ini namanya? Enggak ruang ya semacam pendopo. Ya pendopo buat kumpul gitu teman-teman. Nih Yasmin. Nah, ukirannya dilihatin nggak Abel? Nah ini ukiran khas Kudus ya. Ukiran khas Kudus. Jadi kalau Jepara lain dengan ukiran di khas Kudus teman-teman. Nih ukiran khas Kudus kayak gini teman-teman. Motifnya beda. Ya. Seperti biasa Yasmin di mana-mana minta foto. Bentar, ini kita lihat dalamnya dulu. Jadi kita ini guys tinggi banget ini, naik kayak gini, berudak ya. Nah dalamnya kayak gini. Kalau temen-temen pengen tahu rasanya di dalam rumah ini tuh adem gitu. Oke, kita keluar cari yang lain. Yasmin biar foto-foto di dalam dulu. Ini ada motor apa entah gak tahu. Ini kalau teman-teman lihat secara ini kan apa namanya rumah adat Kudus. Nah, tapi bangunannya kalau teman lihat ini menarik sekali teman-teman.
atasnya itu seolah-olah kita berada di luar ini. Memang desainnya, arsitekturnya dibikin seperti ini, menarik sekali. Nah, terus dalamnya ini ada ini namanya Bupati Kudus dari masa ke masa. Mulai Bupati pertama itu di abad ke-19 itu Bupati Aryo Cokronegoro. Lalu ini Aryo Hadinoto Sosong Emas, dan yang sampai yang terakhir sekarang yang ini yang terbaru Bapak Hartopo. Bapak Hartopo. Oke, Yuk teman-teman, kita jalan lagi. kita jalan lagi. Ini Kudus, foto-foto Kota Kudus tempo dulu. teman-teman. Ini kantor Telkom, ya kan, Pak? Telkom, ya. Tahun Masih, 1938. ini masih pakai nama Belanda. Heeh. zaman periode. Telepon Antor. Nah, telepon kantor telepon maksudnya. Nah, ini stasiun kereta api Kudus. Dulu di Kudus pernah ada ini teman-teman. Stasiun. Ada kereta api lewat ke Kudus juga, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, tapi kita masih ada peninggalannya, stasiun kereta api sampai sekarang masih ada. Nih, Nah, alun-alun Kudus. Alun-alun Kudus. Ya, kalau teman-teman sering lihat video Mas Agus sebelumnya, itu kan ada Simpang 7. Lah ini Nah, Simpang ini 7. Simpang 7. Tahun 36 kayak gini, guys. Tahun 36. Sampingnya juga alun-alun juga. Oh iya, ini alun-alun juga. Oke, terus ini gedung bioskop pertama di Kudus. Iya. Tahun 1929. Ini kantor polisi. Nah, Tahun 28, guys. Velo Policie. Nah, Heeh. oke. Nah, ini kalau pengen tahu pendopo tempo dulu kayak gini, guys. Dalamnya. Nah, dalamnya Nah, ini jembatan kereta api. ditanggulangin. Nah, ini Bupati Kudus tahun pada abad ke-19, 1867. Oke, nanti kita masuk ke Sini. ke dalam situ, tapi kita lihat Ikutin sini. terus, guys. Jangan di-skip Nah, pokoknya. ini rumah yang fenomenal sebagai ikonik di Kota Kudus, teman-teman. Ini rumah kapal atau rumah kapal. Itu dibangun tahun 34. Iya. Rumah biasa tapi bentuknya kapal, teman-teman. Nanti juga ada replikanya juga di dalam. Kita lihat. Oh, ini Bupati Kudus Tahun Itu. 1925 sama pejabat-pejabat Belanda. Ini apa? sama bupati-bupati zaman dulu. Oke. Ini bupati yang ke-7 nih. Doro Seten. Oh ya, ini Nah, foto ini kalau teman-teman lihat, ini Niti Semito bersama dengan Sri Suhunan Pakubuwono tahun 1910. Niti Semito ini adalah orang pertama di Indonesia yang merintis rokok. Ini beliau orangnya, teman-teman. Rokok. Jadi cikal bakal rokok itu dari Niti Semito. Niti Semito. Itu ada di Kudus. Oke. Nah, Oke, kita masuk ke ini, Galeri Al-Quran, Galeri Galeri Al-Quran. Asmaul Husna. Asmaul Husna, rumah kembar Niti Semito. Wah, ada rumah kembar sekarang ya. Oke, awas Kak. Bentar. Oke. Oke guys, ini Nah, teman-teman kalau lihat ini ada tulisan Gus Jigang dari Kudus menyapa peradaban dunia. Mungkin teman-teman banyak yang tanya, Gus Jigang ini apa sih? Nah, Gus Jigang itu sebetulnya slogan atau semboyan Kota Kudus. nah ini Ini, teman-teman. kepanjangannya ini ya. Gus Jigang itu adalah yang menamakan adalah Kanjeng Sunan Kudus, teman-teman. Gusnya itu dari kata bagus, akhlaknya. Ji itu pandai mengaji, dan gangnya itu pintar berdagang. Itu yang udah dari zaman Sunan Kudus udah seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke galeri Al-Quran. Nah, ini oke, kita masuk ke galeri Al-Quran. Nah, ini teman-teman.
Oke, ini Sunan Kudus sang penebar Islam ramah. Ini teman-teman. Ini Sunan Muria juga ada di Kota Kudus, Sunane wong cilik. Oke. Nah, ini ada penjelasan Gus Jigeng itu apa? Gus Jigeng itu falsafah hidup masyarakat Kudus sebagai local wisdom dan local culture serta ajaran moral warisan Sunan Kudus, teman-teman. Terus ini dari Kiai Haji Muhammad Arwani, salah satu ulama di Kota Kudus, teman-teman. Kiai Haji Raden Asnawi, ulama nasional, salah satu pendiri NU juga, dan maestro ilmu falak juga, Turaikan Az-Zuhri. Nah, ini juga ada penjelasan Gus Jigeng dari beberapa tokoh, teman-teman. Oke, dan ini salah satu kaligrafi Al-Ikhlas, teman-teman. Surat Al-Ikhlas yang ditulis dengan warna emas, teman-teman. Luar biasa. Oke, anak-anak mana? Oke, ini kita masuk ke sini. Nah, ini Gus Jigeng, bagus akhlaknya, pandai mengaji, pintar berdagang. Itu ada suatu slogan yang istilah yen siro landep ojo natoni, artinya walaupun tajam tapi jangan melukai. Yen siro banter ojo nglancangi, walaupun kita bisa cepat tapi jangan mendahului. Yen siro mandi ojo mateni, jika Anda itu sakti jangan sampai membunuh. Itulah falsafah yang diterapkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Nah, kalau ini si Yasmin biasa selalu action minta foto-foto. Maaf agak berisik karena anak-anak yang pengunjung kan. Kak Abel mau nyoba itu enggak? Nah, ini pakaian adat Kudus ini, teman-teman. Esa jangan menghalangi. Nah, ini Mbak Irma pakai pakaian adat Kudus. Tangannya mana ya? Tangannya mana? Ya. Oke, nah ini Mbak Irma sama Kak Abel pakai pakaian adat Kudus, teman-teman. Tangannya Mbak Irma tinggal. Nah, ini udah keluar tangannya. Kayak di borgol. Oke, teman-teman. Kalau ke Kudus wajib hukumnya mampir ke sini. Mantap pokoknya. Mantap. Mantap bener. Oke. Ini seperti yang di depan tadi, jenang Kudus. Ayo Kak Esa, ayo diaduk jenangnya. Panas Yasmin, panas. Nggak panas, teman-teman, cuma pura-puranya panas. Nah, ini si Esa baru ngaduk jenang. Ini kalau ke Kudus cocok karena foto boothnya ini banyak. Nah, ini Menteri Agama aja ke sini, teman-teman. Bapak Lukman Hakim. Nah, itu ke sini. Nah, selain terkenal dengan jenang, Kudus juga batik. Nah, ini motif-motif batik Kudus, teman-teman. Nah, ini peralatan mulai dari batik cetak sampai batik tulis ada semua. Nah, ini rokok-rokok, teman-teman. Seperti, nah ini seperti julukannya Kota Kretek. Nah, di Kudus seperti ini. Ini rokok kretek, teman-teman. Di Semito ini sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ada tulisannya Pak Mutis. Nah, ini jejak sejarah kejayaan saudagar pedagang Kudus dimulai dari Niki Semito yang lahir di abad ke-19, teman-teman.
dengan rokok kretek pertama merek Bal 3. Niti Semito itu pengusaha Indonesia pertama yang melakukan promosi dagang dengan menyewa pesawat Fokker, teman-teman. Bentar, ada itu apa replika pesawat Fokkernya ya. Luar biasa, orang pertama di Indonesia yang melakukan promosi dagang dengan menyewa pesawat Fokker, teman-teman. Nah, ini ukiran-ukiran tadi yang kita lihat di depan tadi di rumah adat. Nah si Esa ini belajar. Nah, oke. Udah, tanganmu kena nanti. Ayo. Nah, ini mau ngaji nih anak-anak. Nah, ayo sholatullah, salat Rasulillah. Oke, ini masih ada renovasi-renovasi. Nah, ini semoga untuk kedepannya semakin menarik. Nah, ini akan ada bangunan baru International Islamic Calligraphy, teman-teman. Lebih komplit lagi sebagai daerah yang benar-benar Islami Kudus. Sana dulu ya, muter dulu. Muter karena lewat sana. Nah, ini kita masuk ke Galeri Asmaul Husna, teman-teman. Ya. Nah, ini Galeri Asmaul Husna. Nah, ini juga ada apa namanya kaligrafi dari apa namanya ayat kursi, teman-teman. Nah, ini nanti kita ke situ, tapi sebelumnya kita masuk ke sini dulu. Anak-anak mau. Nah, ini teman-teman. Ini replika omah kapal di Kudus, teman-teman. Nah, ini salah satu pengusaha yang lahir di Kudus. Ini Bapak Niti Semito yang tadi saya ceritain. Nah, ini beliau lahir tahun 1863. Pemilik pabrik kretek terbesar. Punya 10.000 karyawan, teman-teman. Pada zaman segitu sudah punya 10.000 karyawan. Luar biasa. Nah, ini adalah koleksi-koleksi beliau. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada gambarnya kayak bola 3 kan. Nah, itu logo rokoknya beliau, Bal 3. Nah, ini kretek sigareten fabrik kue duis. Nah, ini peninggalan beliau, teman-teman. Nah, ini jamnya juga ini jam asli, teman-teman. Ada gambarnya bola 3 kan. Nah, ini anak-anak nyebutnya kayak Titanic. Dalamnya ada seperti ini. Nah, ini sama kakak-kakaknya mau foto katanya, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman yang saya ceritain tadi, pesawat Fokker yang disewa oleh Bapak Niti Semito sebagai sarana promosi, teman-teman. Tahun 1920-an. Terus ini ada omah kembar Niti Semito. Sampai sekarang masih kelihatan bangunannya, teman-teman. Dilestarikan sebagai apa namanya peninggalan sejarah. Sampai sekarang masih ada. Nah, ini adalah replikanya, teman-teman. Itu di atas itu pesawat Fokkernya. Ya, yang menyebarkan promosi dagang. Nah, kalau teman-teman ke Kudus, itu nanti di sekitar makam Sunan Kudus itu akan melihat
sungai, yaitu Sungai Gelis atau kita nyebut Kali Gelis. Di antara sungai ini ada rumah kembar, teman-teman. Rumahnya seperti ini. Nah, di atasnya itu ada kayak bola 3. Itu dulu kan bal 3 kita nyebutkannya. Oke. Nah, ini adalah perpustakaan Darussalam Raden Mas Pangeran Sosrokartono. Nah, ini beliau. Raden Mas Panji Sosrokartono itu adalah kakak kandung R.A. Kartini. Beliau lahir di Mayong, Jepara, putra Raden Mas Aryo Sosrodiningrat, Bupati Jepara, teman-teman. Beliau merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikan ke Belanda. Dan beliau menguasai 24 bahasa asing, teman-teman. Meninggal di usia 75 tahun, dimakamkan di Kota Kudus. Nah, ini beliau kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Nah, ini. Nah, ini teman-teman familiar kan dengan beliau, Raden Ajeng Kartini. Oke, ini koleksi buku-buku beliau. Nah, kalau ini teman-teman yang tadi saya ceritain, di Kudus dulu dilewati kereta api. Nah, kereta api ini replikanya seperti ini. Jadi kalau yang ini dulu jurusan pertama, ada jurusan Rembang, jurusan Semarang, terus Mayong itu Jepara, teman-teman. Oke. Tempatnya bagus dan menarik, teman-teman. Oke, kita masuk ke Galeri Al-Quran, teman-teman. Kita masuk ke Galeri Al-Quran. Apa aja yang ada di Galeri Al-Quran? Ini, teman-teman. Di Galeri Al-Quran kita akan melihat Al-Quran ukuran jumbo, Al-Quran kuno dengan daun lontar, Al-Quran dengan kulit sapi, sampai dengan Al-Quran dari zaman dulu, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat Al-Quran raksasa, teman-teman. Iya, bisa dilipat, bisa dibuka. Ini Al-Quran asli ini, teman. Terus kemudian ada ini juga Al-Quran mini dari Istanbul, Turki. Bahannya dari kulit. Kecil sekali, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Kata Esa, Al-Qurannya mungil, lucu. Nah, ini juga ada Al-Quran dari bahan kulit seperti ini. Al-Quran kuno, teman-teman. Besar. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, Al-Quran dengan bahan kulit. Nah, kalau yang ini Al-Quran dengan bahan kulit lontar, teman-teman. Nah, besar, ini bahannya dari daun lontar, teman-teman. Nah, sama. Nah, ini ada Al-Quran juga, cover pintu Ka'bah, teman-teman. Al-Quran emas. Nah, bahannya emas. Ini seperti tadi Al-Quran mini yang dari Turki tadi, yang dilihat Yasmin. Ini sama tadi. Nah, kalau yang ini bukan kulit, tapi ini kertas kuno bahannya, teman-teman.
Kertas kuno dengan total berat 8,2 kg. Nah, ini kertas kuno juga. Nah, itu juga ada replika dari apa namanya? Ka'bah, teman-teman. Nah, Kak Abil pegang Ka'bah supaya kita bisa ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, Kak Abil pegang Hajar Aswad. Nah, oke, kita arah keluar dulu, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke ini ruang trilogi ukhuwah. Nah, ini trilogi ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Nah, itu artinya apa, teman-teman? Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Watoniyah itu ikatan kebangsaan, dan ukhuwah Basyariyah ikatan kemanusiaan. Nah, ini fondasi pembangunan negeri menguatkan NKRI. Nah, dan kita di Kudus itu tidak hanya ada NU atau Muhammadiyah, kita bahu-membahu menjadi satu, teman-teman. Jadilah perekat umat. Nah, jadi ini kita berdampingan, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Nah, kalau Nahdlatul Ulama itu ada Ketua Umum Rois Suriah PBNU dari masa ke masa. Di sampingnya ini kita bisa lihat, teman-teman, Ketua Umum PP Muhammadiyah dari masa ke masa dengan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Jadi kita bicara Islam, kita bukan bicara mengenai NU, kita bukan bicara mengenai Muhammadiyah. Kita jadi satu, teman-teman. Nah, trilogi ukhuwah ini juga disampaikan Al-Habib Muhammad Lutfi, teman-teman. Ini beliau yang menggemakan untuk cinta tanah air, sampai beliau membuat puisi semacam ini dengan judul Cinta Tanah Air. Ini lihat Kak Abil kecapean kayaknya dia. Oke. Ini kita sudah selesai muter, teman-teman. Saatnya kita kembali kembali menuju pintu keluar. Untuk berikutnya Kak Abil, karena tangan saya capek megangin, ganti Kak Abil yang kasih penjelasan. Pak Kak Abil. Ini kayaknya masih ada nih. Oh, ini pertemuan Bupati Kudus dan Bupati Demak, guys, tahun 1868. Ini yang tadi siapa? Kakak kandungnya R.A. Kartini. Nah, Ini ibu kandung dari R.A. Kartini. oh ya, ibu kandung dari R.A. Kartini. Dulu diabadikan apa? Nama gedung kan? Gedung pertemuan kan? Ya, dulu itu ada gedung pertemuan. Kayak gini bilangnya, gedung Nasirah. Yuk kita jalan keluar. Yuk. Apalagi? Batik. Oh iya, benar. Ini ada ruang bersantai ala-ala Kudus tempo dulu.
Ini kaligrafi. Nggak ada kok, Sal. Ini pengawas jenang sini. Ini generasi sekarang. ini peralatan buat jenang tapi udah modern guys. Udah pakai mesin. Ini pengaduk tepung kayak gini. Terus ini mengolah jenang atau mixer kayak gini. Ini ovennya. Nah ini generasi yang ketiga sampai sekarang, tahun 92 sampai sekarang. Ini orangnya. Oke, museumnya kita udah selesai. Kita menuju ini teman-teman. Keluar, sebelum keluar kemana dulu Kak? Coba ini ke kiri, batik bordir ini, batik dan bordir. Masuk sini coba. Ini udah mulai petang guys, udah mau maghrib. Gak ada apa-apa. Tutup. Oh, udah tutup ya. Tutup ya. Dari situ. Coba kita lihat suasana Kota Kudus sore hari ya, menjelang maghrib. Oh, udah mulai sepi guys. Tadi ada bis juga kan. Ini ada tempat nongkrongnya apa? Cafe. Ya. Kalau teman-teman kesini jangan lupa mampir di Museum Jenang ya guys. Yuk. Nih keluarga Mas Agus menikmati senja di pusat kota. Pesa. Yuk, dah turun. Oke, kita turun. Kita turun. Di sini juga ada pusat oleh-oleh guys. Oh iya kan kemarin udah buat videonya ya. Maaf lupa. Iya lupa. Mari kita turun. Ya ini kumpulan batik Kudus. Motifnya banyak kan guys. Kalau orang Kudus itu orangnya ramah-ramah guys. Baik-baik, ramah-ramah nih. Pusat oleh-olehnya kayak gini. Gini. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Oh iya ini. Emang suka gitu. Kalau dicari nggak ada, tapi nggak dicari malah ada. Kemarin Kak Abil cari ini. Nih cari pagar Untuk pixel. teman-teman ternyata malah nggak ada. Iya, buat teman-teman malah. Kamu. Aku nggak ah. Nggak, Ntar kemarin serak. untuk beliin teman-teman kemarin. Yuk, udah. Yes, mana? Ini Mas Agus lagi guys ya. Oke, teman-teman. Itu tadi liputan Mas Agus khusus di Museum Jenang. Nah, karena ini udah maghrib teman-teman, kita pulang. Oke, ini teman-teman yang tadi di foto Kak Abel. Oke, Mbak Irma, ditunggu omongnya. Jangan lupa apa Mbak Irma? Jangan lupa subscribe, komen, dan pencet lonceng. Kok nggak like? Like juga dong. Oke, terima kasih udah ngikutin. Sampai ketemu dengan keluarga Mas Agus di